Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awal informasi pertama pemirsa, Gunung Merapi kembali meluncurkan guguran lava maupun kegempaan. Dalam 12 jam teramati Gunung Merapi meluncurkan 6 kali guguran lava ke arah barat daya atau hulu Kali Krasak dan Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,9 km. Sementara selama 24 jam pada Kamis 20 Februari 2025 teramati terjadinya kegempaan guguran 122 kali. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Karena kita akan jumpa dalam retreat, mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. ...450 kepala daerah hari ini memulai retret di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka akan mendapatkan materi dari Menteri Lemhanas serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam retret yang dimulai hari ini hingga 28 Februari 2025. Retret kepala daerah dimulai hari ini di Kompleks Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, rombongan kepala daerah yang berangkat menggunakan bus dari Rindam 4 di Ponorogo telah tiba di Kompleks Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah. Mereka terlihat mengenakan seragam hijau loreng. Tampak sejumlah petugas keamanan dari TNI berjaga di lokasi. Selanjutnya rombongan kepala daerah memasuki Wisma Sumbing di seberang gerbang utama Akmil untuk dicek kesehatannya. Setelah itu mereka kembali berbaris untuk memasuki area Akmil. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan sebanyak 47 kepala daerah tidak mengikuti retret di Akademi Militer tanpa alasan. Selain itu ada 6 kepala daerah yang absen namun menyertakan alasan sakit dan keperluan keluarga. Ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara.
Para kepala daerah ini dijadwalkan mengikuti retret di Akmil Magelang mulai hari ini tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Mereka akan mendapatkan materi dari Menteri, Lemhanas, serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Kemudian apa agenda para kepala daerah dalam retret malam ini? Kita bergabung bersama reporter TV One Yohanes Leonardo langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat malam Ardo, apa agenda malam ini? Ya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Memang untuk rangkaian pada malam hari ini, sebetulnya tadi sekitar pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, ini para kepala daerah dari 37 provinsi ya, dengan catatan ada 450 kepala daerah yang hadir. Ini meninggalkan kawasan Akademi Militer ataupun Akmil di Magelang, Jawa Tengah untuk kemudian masuk ke Lembah Tidar, untuk di mana memang pada malam harinya ini para kepala daerah yang diantarkan menggunakan 15 unit bus kemudian mengikuti rangkaian makan malam dan ramah tamah yang berlangsung hingga pukul 9 malam ini. Dan setelah itu para kepala daerah diberikan waktu untuk beristirahat hingga melaksanakan aktivitas kembali pada besok pagi. Sekitar pukul 6 pagi ini para kepala daerah diminta dan dituntut untuk sudah siap dan menggelar senam pagi untuk meregangkan tubuh. Setelah itu baru dilaksanakan beberapa agenda lainnya. Di antaranya ada opening ataupun juga pembukaan dari Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian ada pretest atau tes awal untuk kemudian mengukur berdasarkan KPI atau indikator-indikator yang sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian selanjutnya akan dinilai di akhir rangkaian retret, di mana kemudian pada besok hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 ini akan diisi beberapa materi baik dari Kementerian Dalam Negeri, baik dari BPSDM maupun jajaran kementerian juga akan masuk dan memberikan pengarahan. Kemudian dari Lemhanas juga akan masuk, serta juga dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga akan hadir dan memberikan pengarahan serta pematerian kepada para kepala daerah yang totalnya ada sekitar 450 kepala daerah yang hadir pada hari pertama. Dan memang untuk dari pihak kementerian sendiri masih membuka kesempatan bagi para kepala daerah terpilih untuk kemudian datang menyusul meskipun tadi tidak mengikuti rangkaian upacara penyambutan pada hari pertama pada hari Jumat sore tadi. Namun demikian tadi disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bahwa memang bagi kepala daerah yang berhalangan hadir diminta untuk segera memberikan konfirmasi. Selain itu juga didorong untuk wakil kepala daerah ataupun juga sekretaris daerah untuk mengirimkan perwakilan untuk mengikuti rangkaian, karena ada beberapa hal yang perlu dibahas dan dia dianggap cukup krusial terkait koordinasi dengan pemerintahan pusat di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sementara demikian dari Magelang, Jawa Tengah, kembali ke Anda di Jakarta, Sinka. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yohanes Leonardo. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah yang merupakan kadernya menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah terlanjur menuju arena retret. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta Megawati untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Surat itu ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel PDI Perjuangan. Perintah dikeluarkan usai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan urung mengikuti retret di Akmil Magelang usai larangan yang dikeluarkan Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.
Ada yang memilih untuk tetap beraktivitas di daerahnya, ada pula yang menunggu di rumah keluarganya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo melakukan kegiatan sebagai kepala daerah di SMP Negeri 8 Yogyakarta pagi ini. Hasto Wardoyo yang merupakan kader PDI Perjuangan itu memilih tak berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret usai larangan Ketua Umum Partai melalui surat edaran. Ia mengaku masih menunggu arahan lanjutan soal ikut tidaknya ia menjalani retret di Magelang. Berarti tidak ke Magelang, Pak? Nggak berangkat retret, Pak? Oh ya belum, ini kan nanti kan registrasinya jam 3. Ya kan masih ini kan belum Jumatan ya, Jumatan dulu. Berarti nunggu juga, Pak ya? Ya nunggu Jumatan. Nunggu Jumatan kan nunggu keputusan dari pusat, Pak? Iya, nunggu keputusan juga, nunggu Jumatan jelas. Iya. Ya. Kan kalau dengar retret ini jangan ajeng derek Mega atau Jangan pertanyaannya jangan gitu. Kalau itu kan pertanyaan pertanyaan dikutum gitu ya kan. Kalau ketika ada surat edaran terus kita koordinasi. Nah, sekarang ini kan baru koordinasi baru berjalan. Nah, nanti konklusi dari koordinasi itu kita dengarkan. Senada dengan Wali Kota Yogyakarta, Bupati Semarang Ngesti Nugraha juga memilih melakukan aktivitas sebagai kepala daerah di hari pertama mulai bekerja. Kader PDI Perjuangan itu mengaku masih menunggu instruksi lanjutan terkait retret di Akmil Magelang. Tadi malam kami mendapatkan surat itu, kami akan melihat perkembangan. Nanti kita lihat perkembangan, kalau nanti kita diizinkan untuk berangkat, kami juga akan segera berangkat. Gitu aja. Tapi kita menunggu perkembangan dulu. Gitu ya. ready on call, Pak? Iya. Ready on call. Iya. Oke ya. Oke. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono yang telah tiba di Yogyakarta International Airport mengaku akan beristirahat di rumah anaknya di Muntilan, Magelang sambil menunggu arahan soal retret. Sadewo yang juga merupakan kader PDI Perjuangan itu belum mengetahui apakah akan mengikuti retret atau tidak. Ya, Pak, persiapan retret gimana ya, Pak? Mau makan ya? Mau makan ya, Mas? Persiapan retret gimana, Pak? Mau makan, Mas. Mau ada persiapan apa-apa. Pak, terkait instruksi Bu Mega gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Instruksi Bu Mega ya instruksi. Terus ini mau kemana dulu? Ini mau kemana dulu, Pak? Saya mau ke rumah anak saya. Oke, siap. Mau tidur dulu. Di mana, Pak? Kenapa? Di mana, Pak? Di Muntilan. Oh, di Muntilan. Siap. Kader PDI Perjuangan yang juga Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo memastikan dirinya menunda mengikuti retret di Akmil Magelang. Ini kumpul-kumpul sama teman-teman kepala daerah dari PDI Perjuangan di sekitaran Magelang. Kita nanti nunggu instruksi lanjutan dulu di sana. Jadi masih menunda untuk menunggu instruksi lanjutan? Ya, kita ngumpul-kumpul di sekitaran Magelang. Nanti sambil nunggu instruksi berikutnya seperti apa. Tapi kami sudah, perlengkapan semua sudah ada di sana. Tinggal kita berangkat saja. Setelah ini kami berangkat juga ke Magelang. Penundaan mengikuti retret di Akmil Magelang dilakukan sebagai wujud kepatuhannya terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tim TV One mengabarkan. Kendati ada instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal larangan kepala daerah kader PDIP tidak mengikuti retret di Akmil Magelang, Bupati Brebes Paramita Kusuma tetap akan mengikuti pembekalan. Menurut Paramita, ia bersikeras berangkat demi kepentingan rakyat. Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma memutuskan akan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah hari ini. Paramita Widya bersikeras menghadiri retret kendati sudah mengetahui ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal larangan kepala daerah kader PDIP untuk mengikuti retret. Saya akan mengikuti retreat di Magelang dan kemudian tetap di Brebes akan dilanjutkan. Program-programnya dilaksanakan oleh Wakil Bupati kami, Bapak Urja, untuk program-program yang sudah kita rencanakan di 100 hari kami bekerja. Paramita Widya Kusuma merupakan kader PDIP dan mantan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Paramita bersama Urja baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Brebes setelah memenangkan Pilkada Brebes sebagai calon tunggal. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan.
Tim gabungan melakukan penyisiran terakhir di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Informasi selengkapnya akan Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa tagar Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Usai melaksanakan sholat Jumat, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia bersama koalisi sipil berkumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menggaungkan 13 tuntutan yang sama di hari sebelumnya, salah satunya mengenai efisiensi anggaran. Massa membawa berbagai atribut seperti poster yang bertuliskan keresahan dan tuntutannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Mensesnek Prasetyo Hadi datang ke lokasi demonstrasi mahasiswa di Patung Kuda pada Kamis sore. Prasetyo datang tidak sendiri. Ia didampingi Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko. Prasetyo berbicara di depan ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi. Prasetyo pun mengaku datang menemui para pendemo atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo pun mengatakan ia bangga dengan perjuangan mahasiswa lewat aksi. Prasetyo menegaskan pemerintah dengan tangan terbuka menerima tuntutan mahasiswa dan mempelajarinya. Berkomunikasi dengan adik-adikku semua. Beberapa hari ini, oleh karena itulah pada saat koordinator saudara menyampaikan bahwa ingin berkomunikasi, ingin diterima dengan pihak istana, saya secara pribadi langsung menyatakan menyanggupi. Karena bagi saya, apa yang saudara-saudara perjuangkan, apa yang adik-adik perjuangkan, adalah bagian juga yang selama ini kami perjuangkan. Kenapa kami berpolitik? Kenapa kami ingin diberi amanah? Karena kami ingin memperjuangkan banyak hal yang adik-adik perjuangkan. Saudara-saudara meminta beberapa poin. Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim gabungan melakukan penyisiran terakhir di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Proses penyisiran dimulai pada pukul 9 oleh tim gabungan, yakni dari RS Polri, DVI Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Reskrim Polres Jakarta Barat, Pemadam, dan BPBD Jakarta. Proses penyisiran dilakukan di lantai 7 hingga lantai 9 Glodok Plaza. Penyisiran dilakukan untuk mencari tubuh korban yang saat ini belum ditemukan. Pada penyisiran terakhir ini, diharapkan tim gabungan dapat memperoleh hasil yang maksimal sebelum proses ini dinyatakan dihentikan. Seorang warga Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tewas tertimbun pasir saat menggali septic tank sedalam 4 meter. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran petugas sempat kesulitan evakuasi korban karena tebalnya pasir menimbun korban di dalam septic tank. Inilah aksi dramatis sejumlah petugas damkar bersama TNI dan Polri dibantu warga Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat berusaha mengevakuasi korban
yang tertimbun pasir di dalam septic tank sedalam 4 meter. Korban berhasil dievakuasi oleh petugas. Korban dinyatakan meninggal dunia oleh petugas Puskesmas dan Inafis Polres Kuningan setelah tertimbun pasir di dalam septic tank. Setelah dinyatakan meninggal dunia, korban diserahkan ke pihak keluarga yang nantinya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan sejumlah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim kuasa hukum Hasto berpendapat penahanan Hasto merupakan bentuk ketidaktaatan KPK terhadap hukum dan kental aroma politik. Namun KPK membantah adanya politisasi dalam penahanan Hasto. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan dilakukan KPK setelah Hasto menjalani pemeriksaan keduanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap, proses pergantian antar waktu anggota DPR RI, dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Tim kuasa hukum Hasto berpendapat penahanan Hasto merupakan bentuk ketidaktaatan KPK terhadap hukum dan kental aroma politisasi. Melihat Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengenakan rompi oranye dan turun tangga ke bawah, saya bilang ini sama sekali tidak kita harapkan ya. Karena proses pra-peradilan itu akan dimulai pada tanggal 3 bulan Maret ini. Kalaulah KPK comply dengan hukum, melaksanakan hukum itu sesuai ya dengan apa yang ditulis dalam ketentuan hukum itu sendiri, KPK tidak boleh melakukan pemeriksaan. KPK juga tidak boleh melakukan penahanan. Sikap disrespect of the law dari KPK ini membuat kepercayaan kita terhadap hukum dan aparat penegak hukum termasuk KPK itu jatuh ke titik nadir dan betul-betul ya memalukan kita sebagai bangsa. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau KPK tidak tunduk pada hukum ya, tidak ada kesimpulan lain yang bisa dibuat selain mengatakan bahwa aroma politik sangat kental pada kasus Hasto Kristianto ini. Namun KPK membantah adanya politisasi dalam penahanan Hasto. KPK berdalih penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan. Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti,
ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Hasto Kristianto melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan pra-peradilan menggugat penetapan status tersangka dirinya. Namun perlawanan berakhir saat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, memutuskan tidak menerima pra-peradilan Hasto pada 13 Februari 2025. Alasannya, Hasto berstatus tersangka dalam 2 perkara di KPK. Namun, gugatan atas 2 sprindik tersebut hanya diajukan dalam 1 permohonan pra-peradilan. Dan pada 17 Februari 2025, Hasto kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan rencananya, sidang pertama untuk agenda panggilan para pihak dijadwalkan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Dan KPK telah siapkan tim untuk pra-peradilan jilid 2 dari Hasto. Pra-per ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri ya, untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah, ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya, dan mempersiapkan materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada pra-per sebelumnya. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri memanggil sejumlah politikus PDI Perjuangan ke kediamannya di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun tiba di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar nomor 27A, Menteng, Jakarta Pusat menjelang maghrib. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan saat ditanya mengenai maksud kedatangannya, Komarudin enggan berkomentar. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh beberapa tokoh PDIP lainnya yang sebelumnya datang ke kediaman Megawati. Dan untuk memperbarui informasi dari kediaman rumah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat terkait pemanggilan sejumlah politikus PDI Perjuangan, sudah ada rekan Nadila Saleh di lokasi. Baik, Nadila, apakah masih ada pemanggilan atau apakah kader politikus Partai PDI Perjuangan masih di sana? Ya Laura, sejak pagi hingga malam hari ini memang sejumlah elit PDI Perjuangan mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri, dan menurut pantauan kami yang terakhir tiba di kediaman Megawati Soekarno Putri ini adalah Roni Talapesi yang tibanya sekiranya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai pada pukul 21.38 ini yang artinya dari jam 19 hingga 21.38 kurang lebih 2 jam ini pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan sejumlah elit PDI Perjuangan ini masih berlangsung. Sejumlah elit yang saat ini masih berada di dalam kediaman Megawati ini adalah Komarudin Watubun, kemudian Deddy Sitorus, Said Abdullah, kemudian juga seperti yang tadi setelah saya sampaikan Roni Talapesi, dan juga ada Andi Wijayanto. Jika Anda bertanya pertemuan ini membahas tentang apa, dan apabila kita mengikuti bagaimana perkembangan politik yang sedang terjadi saat ini, tentunya pertemuan hari ini tidak akan jauh-jauh dengan apa yang terjadi kemarin di KPK, yaitu Hasto Kristianto yang kemudian ditahan oleh KPK, dan juga apa yang diinstruksikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kepada sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan yang hari ini akan melangsungkan retreat di Magelang. Namun Megawati Soekarno Putri ini tadi malam baru saja memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda dulu
keikutsertaannya dalam retreat yang berlangsung di Magelang pada hari ini. Dapat kami informasikan juga bahwa dari pagi hingga sampai pada malam hari ini, jika Anda bertanya apakah Gubernur DKI Jakarta ini juga mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri, jawabannya adalah iya. Tadi pagi sekiranya pukul 11 Pramono Anung ini mendatangi, dan tentunya Laura, kami akan memberikan update sebenarnya apa saja hasil dari pertemuan pada malam hari ini. Kami akan kabari lagi update-nya untuk Anda. Sementara itu. Baik, terima kasih atas laporan Anda Nadila, selamat bertugas kembali. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan lagu Bayar. Media sosial diramaikan dengan lagu Bayar 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 milik grup musik Sukatani yang liriknya mengkritik kepolisian. Tidak lama lagu tersebut viral, grup band Sukatani memberikan video permintaan maaf melalui akun media sosial mereka kepada kepolisian Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar 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 yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform Spotify. Dan sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Menteri Kebudayaan Fadly Zon buka suara soal fenomena band Sukatani dan lagu Bayar Bayar Bayar. Fadly mengatakan jika mengkritik ada batasan sara yang bisa merugikan. Hak dari orang lain dan kebebasan yang lain gitu. Misalnya kalau di Indonesia itu kan sara itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita, dan tentu saja undang-undang kita, misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan, kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tetapi batasan-batasan itulah. Tapi yang bersangkutan kalau nggak salah saya lihat sudah melakukan konferensi pers ya, tapi saya juga belum lihat lagunya sendiri. Ya itu aja. Tapi Pak, kalau mengkritik polisi yang selama ini mungkin dinilai meminta uang dalam setiap pelayanan, itu menurut Pak Bang Fadly sendiri sebenarnya masih wajar nggak Bang kritiknya? Atau sudah keterlaluan Bang? Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya, itu terkait dengan institusi misalnya. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih mestinya nggak ada masalah kalau pelaku atau oknum. Tetapi kalau itu bisa membawa institusinya yang kemudian terkena dampak, ini yang mungkin bisa menjadi masalah. Kita ke informasi lain pemirsa. Di hari pertamanya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau pengerukan Sungai Krukut di wilayah Jakarta. Sungai Krukut menjadi salah satu aliran sungai yang dikeruk pasca banjir
yang menggenang saat musim hujan beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, hari ini meninjau langsung pengerukan Sungai Krukut yang menjadi salah satu dari 40 program prioritas di 100 hari pertamanya. 4 buah ekskavator dikerahkan untuk proses pengerukan aliran Sungai Krukut, Jakarta Selatan. Sungai Krukut yang membentang sepanjang 31 km melintasi wilayah Bogor hingga Jakarta Barat kerap tergenang banjir saat musim hujan datang. Tidak hanya banjir, tingginya volume air di aliran Sungai Krukut juga disebabkan oleh sampah yang menyumbat aliran air di bagian hulu sungai. Warga berharap tidak hanya pengerukan saja yang dilakukan sebagai upaya pengendalian banjir. Warga mengaku membutuhkan tanggul sebagai sarana penahan debit air yang kerap melonjak. Berapa skenario yang paling ideal kita harus relokasi. Saya ada Pak Sekda di sini, saya tanya gimana Pak Sekda, di daerah sini ada lahan yang bisa digunakan untuk rumah susun. Mudah nggak bangun rumah susun? Mudah. Sulitnya apa? Sosialisasi masyarakat. Oke, tadi kan saya tanya mak kan udah berapa tahun kena banjir, tiap tahun Bang mau begini terus. Enggak Bang, kan berarti ada keinginan, tinggal pilihan nanti. Pasti orang akan bukan berebut. Waduh Bang, saya dapat lantai nah, itu kan ada cara yang bisa kita siasati. Yang penting harus kita robah nasib. Pemirsa, usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Kabar menarik dan penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam News Flash berikut ini. ...450 kepala daerah hari ini memulai retret di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat, rombongan kepala daerah yang berangkat menggunakan bus dari Rindam 4 di Ponorogo telah tiba di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka terlihat mengenakan seragam hijau loreng. Para kepala daerah dijadwalkan mengikuti retret di Akmil Magelang mulai hari ini tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Mereka akan mendapatkan materi dari Menteri, Lemhanas, serta arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah terlanjur menuju arena retret. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta Megawati untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi. Perintah dikeluarkan usai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Media sosial diramaikan dengan lagu Bayar 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 milik grup musik Sukatani yang liriknya mengkritik kepolisian Indonesia. Buntut dari lagu menyeleneh itu, grup musik Sukatani memberikan pengumuman penarikan lagu Bayar 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 di platform musik. Tak hanya menarik edaran lagunya, grup musik punk asal Purbalingga, Jawa Tengah tersebut juga memberikan pernyataan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Polri. Tim TV One mengabarkan. Ke platform Spotify yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian. Demikian kabar utama malam ini pemirsa. Setelah ini Anda akan ditemani
saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi,